Hello guys, welcome back to our channel Sang Guru Bible with me, Mrs. Arini. Hari ini kita masuk ke pembelajaran baru yaitu Simple Present. Ternyata masih banyak loh yang bingung kapan sih Simple Present itu digunakan, bagaimana rumusnya, dan fungsinya apa saja. Yuk, ikuti pembahasan pembelajaran tentang Simple Present berikut ini. Mengapa kamu harus belajar Simple Present? Karena Simple Present merupakan tenses dasar yang wajib kamu kuasai jika kamu ingin mahir dalam bahasa Inggris. Oke guys, kita mulai dulu dari pengertian Simple Present. Jadi kita bedah dulu dari kata-katanya. Simple artinya sederhana, sedangkan present itu menunjukkan waktunya, yaitu sekarang. Saat ini, bulan ini, tahun ini, sore ini, minggu ini, pagi ini, yang penting saat ini. Begitu. Oke guys, dari simple present. Oke, sekilas kita lihat dulu dari contoh kalimatnya. I buy a pen. He buys a pen. Dari sini, apa perbedaannya? Dari dua kalimat ini, I buy a pen, saya membeli sebuah bolpen. He buys a pen, dia laki-laki membeli sebuah bolpen. Kata kerjanya sama-sama membeli, tapi ada imbuhan S dan ada yang tidak mendapat imbuhan S. Apakah ada yang berbeda? Dan mengapa berbeda? Oke guys, perhatikan penjelasan berikut ini. I buy a pen. He buys a pen. Subjek he, she, it, verbnya atau kata kerjanya mendapatkan imbuhan S sehingga menjadi buys. Sedangkan subjek I, we, you, they, verbnya atau kata kerjanya tidak mendapat imbuhan S. Pada kalimat he goes to school, kata kerja berakhiran O atau vokal berakhiran SS, berakhiran CH, berakhiran SH, dan berakhiran X mendapatkan imbuhan ES. Sehingga go menjadi goes. He goes to school. I go to school. They go to school. She goes to school. Lalu, bagaimana bentuk kalimat negatif pada simple present tense? Perhatikan contoh berikut ini. I don't buy a pen. He doesn't buy a pen. I do not buy a pen. He does not buy a pen. Dua kalimat tersebut memiliki perbedaan pada penggunaan auxiliary. Untuk subjek I, we, you, they menggunakan do not. Sedangkan untuk subjek he, she, it menggunakan does not. Kemudian untuk verb 1 pada subjek he, she, it, verb 1-nya tidak ditambahi s lagi karena sudah menggunakan does not. Sehingga verb 1-nya tidak perlu penambahan s lagi. Baiklah, sekarang kita belajar penggunaan simple present pada kehidupan sehari-hari beserta apa saja fungsinya. Fungsi yang pertama yaitu untuk menyatakan rutinitas, sesuatu hal atau kegiatan yang dilakukan secara berulang. Biasanya menggunakan penanda waktu atau time signal seperti always, seldom, sometimes, every week, every day, every afternoon. Contoh kalimatnya, I wake up at 6 o'clock every day. Saya bangun pukul 6 setiap hari. Ini merupakan kalimat yang diulang-ulang setiap hari. Ada time signal every day. I, saya sebagai subjek, wake up itu sebagai kata kerja bentuk pertama atau verb 1, at 6 o'clock sebagai complement, dan every day penanda waktu. Contoh yang kedua. My father goes to the office at 6 o'clock every day.
My father, ayahku, sebagai subjek. Go. Go di sini adalah kata kerja bentuk pertama atau verb one yang ditambahi dengan es. Karena dalam simple present, apabila subjeknya adalah he, she, it, dan kata ganti kepemilikan seperti my father, kata ganti orang seperti itu verb satunya ditambah dengan es. Jadi goes di sini adalah verb one yang ditambah dengan es. To the office itu adalah complement. At 6 o'clock itu adalah complement. Every day itu adalah penanda waktu. Dan fungsi yang kedua dari simple present tense yaitu untuk menyatakan fakta, kebenaran yang diakui oleh semua orang. Contohnya, fire is hot. Api itu panas. Ya, ini merupakan fakta dan diakui oleh semua orang. Kemudian contoh yang lain, water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidih pada 100 derajat Celcius. Fungsi yang ketiga dari simple present, yaitu digunakan untuk kalimat imperatif, kalimat perintah atau larangan. Contohnya, close the door, tutup pintunya, tutup pintu, close the door. Berarti ini merupakan kalimat perintah, tutup pintu, ya. Kemudian contohnya yang kedua, open the window, buka jendela. Perintah ya, perintah untuk membuka jendela. Kemudian be careful, berhati-hati ya, hati-hatilah. Be careful, itu juga perintah. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang masuk ke fungsi yang keempat dari simple present, yaitu digunakan untuk membicarakan rencana atau jadwal di masa depan, namun memiliki jangka waktu dekat dengan sekarang. Contohnya misalnya, the party starts soon. Ya, jadi pestanya dimulai segera. Kemudian, the second train arrives this night at 7 o'clock. Kereta kedua datang malam ini pada pukul 7. Jadwal di masa depan namun memiliki jangka waktu dekat dengan sekarang. Ya kan? Paham sampai di sini? Baiklah, jika sudah paham, kita masuk pada exercise. Kita latihan-latihan dulu ya. Lihat pada contoh berikut ini. We goes with my brother. Kalimat ini coba perhatikan apakah ada kata yang tidak seharusnya. Apakah ada kata yang tidak sesuai atau salah? We goes with my brother. Ada, yaitu kata kerjanya. Kata kerjanya ini harusnya tidak mendapat imbuhan es. Harusnya hanya go. Mengapa? Karena subjeknya adalah we. Jamak ya, plural. Jadi I, we, you, they itu verb 1 tanpa imbuhan es. Seharusnya yang benar adalah we go with my brother. Saya pergi dengan saudara laki-lakiku. Kemudian, perhatikan kalimat berikut ini. He doesn't brings the books. Ini merupakan kalimat negatif ya. He doesn't brings the book. He di sini menggunakan auxiliary does not. Betul. Ya. Kemudian, verb satunya brings, ini salah. Seharusnya tanpa s karena sudah ada does not. Jadi tidak perlu verb satunya ditambahkan s. The book. Seharusnya bagaimana? Seharusnya he does not bring the book. He doesn't bring the book. Coba satu kalimat lagi ya. She watch a movie. She watch a movie. Bagaimana seharusnya? She, kata kerjanya watch ditambah dengan kata kerja berakhiran ch harusnya ditambah dengan es. Seharusnya jadi she watches a movie. Ya.
Dia menonton sebuah film. Sampai di sini paham ya, teman-teman? Oke. See you next time on Sang Guru Bimbel Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.